Halo sahabat pemetik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Sebelum gue mulai, kali ini gue mau ngucapin terima kasih banyak yang sebesar-besarnya buat para subscriber. Nggak nyangka gue ternyata subscriber dari channel Fometik sudah nyampe angka 3000 subscriber. Gue nggak nyangka betulan. Dan hal itulah yang membuat gue semakin semangat, semakin serius untuk membuat konten-konten yang bisa gue berikan buat kalian para subscriber. Jadi gue mengupdate skill dari kemampuan gue mengenai sepak bola ya. Kemarin gue sempat ikut lisensi juga ke pelatihan DPSSI dan makin membanyak baca referensi-referensi yang bisa gue dapat dan mencoba menonton semua pertandingan dari Liga 1 BRI. Jadi terima kasih banyak atas perhatian kalian dan juga supportnya dari kalian. Semoga channel ini bisa makin berkembang. Terima kasih banyak sekali lagi. Yuk kita lanjut lagi. Nah, kali ini gue akan membahas pertandingan antara Dewa United melawan PSM Makassar. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari Dewa United, mereka harus kalah di kandangnya Bali United dengan skor yang cukup telak, yaitu di angka 6-0. Jadi kayaknya kedua terbesar dibandingkan dengan kemarin ya, Madura United melawan Barito Putra. Kalau kita melihat secara statistik, secara penguasaan bola sebenarnya nggak jauh beda. Dewa United mendapatkan penguasaan bola sebanyak 49%. Mereka juga mendapatkan kesempatan menciptakan gol sebanyak 5 kali, tapi Bali United luar biasa sebanyak 15 kali. Sedangkan 4 kalinya mereka hanya ke arah gawang Dewa United. Nah, sedangkan Bali United sebanyak 12 kali tembakan ke arah gawangnya. Secara serangan memang Dewa United kalah di angka 79 kali serangan, dan secara serangan berbahayanya pun juga Dewa United kalah di angka 50 kali serangan berbahaya. Di pertandingan ini memang mereka sedikit kalah ya dari Dewa United, tapi kalau menurut gua seharusnya angkanya nggak sampai sebesar itu. Dari 6 gol yang diciptakan oleh Bali United, 4 kalinya adalah dari corner kick. Nah, entah kenapa sepertinya Dewa United gue ngerasa belum mampu bertahan dari corner kick ya, karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya pun gue ngelihat sepertinya beberapa kali golnya kebobolannya Dewa United itu dari corner kick maupun dari set piece, tendangan bebas. Nah, itu mungkin menjadi salah satu faktor yang harus mereka perhatikan. Padahal secara permainan, secara open play, kalau menurut gue lini pertahanan dari Dewa United cukup solid dan cukup padat, cukup dalam loh menurut gue, dan cukup susah ketika mau menembus lini pertahanan Dewa United melalui open play. Cuman ketika mereka bertahan dalam hal corner kick maupun set piece, tendangan bebas, mereka cukup kesusahan dan akhirnya mereka kebobolan. Ya, itu menjadi salah satu faktor yang mungkin menjadi evaluasi dari Dewa United kalau menurut gua. Nah, kalau kita melihat pertandingan terakhir dari PSM Makassar melawan Persebaya Surabaya, luar biasa sekali. PSM Makassar berhasil menang di kandangnya mereka sendiri dengan skor 3-0. Kalau secara statistik, secara penguasaan bola sebenarnya PSM Makassar hanya mendapatkan 35% penguasaan bola. Tapi kesempatan menciptakan golnya sebanyak 12 kali, menang jauh dari Persebaya Surabaya, dan bahkan 8 kalinya mengarah ke arah gawang. Secara serangan mereka memang kalah dari Persebaya Surabaya, mereka hanya mendapatkan 84 kali serangan. Secara serangan berbahayanya mereka berhasil unggul sebanyak 58 kali serangan berbahaya dibandingkan dengan Persebaya Surabaya yang hanya mendapatkan 56 kali serangan berbahaya. Di sini memang kelihatan kalau menurut gua PSM Makassar bermain sangat luar biasa kalau menurut gua. Bahkan mereka bermain tanpa diperkuat oleh Wijem Pluim dan juga striker mereka yaitu Everton. Bahkan kalau menurut gua tanpa Wijem Pluim sepertinya makin gila serangannya PSM Makassar, karena mereka tidak tertuju kepada satu orang. Karena biasanya ketika ada Wijem Pluim mungkin sebanyak pemainnya yang lebih mencoba memberikan bola kepada Wijem Pluim dan Pluim yang akan mendistribusikannya. Tapi ketika tidak ada Wijem Pluim di sana, mereka bisa menyerang dari kanan, mereka bisa menyerang dari kiri, dan juga mereka bisa menyerang dari tengah, dan bahkan itu lebih berbahaya loh menurut gua. Ya memang di satu sosok menurut gua Wijem Pluim memang rohnya dari PSM Makassar, tapi mereka sudah membuktikan tanpa Wijem Pluim pun mereka mampu bermain cantik kalau menurut gua. Luar biasa PSM Makassar. Dan balik lagi ke pertandingan antara Dewa United melawan PSM Makassar, secara histori mereka memang belum pernah ketemu karena Dewa United baru promosi ke Liga 1 BRI. Secara peringkat klasemen sementara saat ini Dewa United berada di peringkat 13 klasemen sementara. Mereka berhasil 3 kali menang, 1 kali seri dan 5 kali kekalahan.
Sedangkan PSM Makassar saat ini berada di posisi ketiga ya. Walaupun mereka unggul satu pertandingan ya. Mereka berhasil menang 6 kali dan mereka seri 2 kali dan mereka belum terkalahkan sampai dengan saat ini. Kalau kita melihat secara statistik sampai dengan saat ini, untuk gol per pertandingannya Dewa United hanya di angka 0,89 gol per pertandingan. Angkanya kurang begitu baik kalau menurut gua. Sedangkan PSM Makassar angkanya di 2 gol per pertandingan. Dalam hal kebobolan, angka Dewa United juga cukup besar, yaitu di angka 1,89 gol per pertandingan. Sedangkan PSM Makassar angkanya di angka 0,5 gol per pertandingan. Kalau menurut gua ini adalah yang terbaik di Liga 1 BRI sampai dengan saat ini kalau menurut gua. Nah, kalau melihat kondisi ini dan juga melihat performance dari PSM Makassar yang masih sangat konsisten, masih sangat bermain direct, hanya dengan beberapa kali sentuhan dia sudah bisa sampai ke lini pertahanan lawan dan juga langsung mendapatkan peluang. Ya, melihat kondisi ini ya menurut gue walaupun lini pertahanan Dewa United cukup solid ya sepertinya PSM Makassar akan mampu memenangkan pertandingan ini walaupun Dewa United bermain di kandangnya mereka, karena memang sudah dibuktikan bahwa PSM Makassar mampu bermain di kandang maupun mampu bermain tandang juga. Beberapa kali dia berhasil merebut kemenangan ketika mereka bermain tandang. Mereka hanya baru seri 2 kali dan mereka belum pernah kalah. Ya, secara performance menurut gue PSM Makassar adalah salah satu kandidat juara di Liga 1 BRI sampai dengan saat ini, karena mereka juga adalah salah satu tim yang berhasil merotasi pemainnya mereka. Mereka tidak hanya bergantung kepada satu pemain maupun 2 pemain, tapi semua pemain mereka mampu dibuat supaya bisa memainkan skema apa yang dimau oleh Bernardo Tavares, dan itu sangat luar biasa kalau menurut gua. Itu adalah salah satu ciri dari tim juara kalau menurut gua. Dan terus terang, gua gak memihak dan gua hanya melihat performance dan juga statistik sampai dengan saat ini. Nah, kita nggak tahu nanti di pertandingan selanjutnya apakah terjadi perubahan yang cukup signifikan di PSM Makassar, gua nggak tahu. Tapi sampai dengan saat ini, kalau menurut gua, ini adalah salah satu ciri dari tim juara kalau menurut gua ya. Tapi gua nggak memihak ya, gua netral posisinya. Oke? Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.